Dan siapapun yang melaksanakan kurang dari itu, ya tidak dianggap melaksanakan sholat tarawih. Jadi kata Mbah Mun, ya, Umar menetapkan tarawih dengan 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya, manakah lebih afdal? Salat tarawih dengan jumlah rakaat 8 atau 20? Sampai ada seorang ustaz yang mengatakan lebih bagus salat tarawih dengan jumlah rakaat 8 daripada 20. Menurutnya, sholat tarawih dengan jumlah rakaat 8 itu bersumber dari hadis langsung. Sedangkan 20 rakaat hanya pendapat imam mazhab. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Praktek sholat tarawih sering menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Bahkan sudah sampai pada tingkat klaim bahwa sholat tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Dengan alasan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 8 sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Perdebatan liar ini biasanya muncul seiring datangnya bulan suci Ramadan. Para ustaz mulai berceramah, menerangkan tata cara melaksanakan sholat tarawih. Ya, menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan saling mengklaim kebenaran atas kelompok lain. Sehingga ya debat kusir dalam masalah ini tidak bisa dielakkan. Debat yang terkadang bermula dari kebencian, bukan pada tradisi keilmuan dengan pendekatan dalam memahami secara kritis sumber-sumber dalil yang berkaitan dengan tata cara sholat tarawih. Ya. Nah, sahabiku semua, untuk menyikapi permasalahan ini, mari kita kaji pendapat para ulama dengan berbagai dalil-dalil argumentasinya, agar kita tidak terjebak dalam perdebatan yang justru akan merugikan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, para ulama memang dari zaman dahulu sudah berbeda pendapat dalam tata cara dan jumlah sholat tarawih. Ada yang mengatakan 8 rakaat dan ada juga yang mengatakan 20 rakaat. Kedua kelompok tersebut ya sama-sama mempunyai alasan dan landasan dalil yang kuat. Asabiku semua, kelompok pertama berpendapat bahwa jumlah sholat tarawih adalah 8 rakaat, berlandaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Qalat ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'atan yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 3 faqultu ya Rasulullah tanamu qabla an tutira qala tanamu aini wa la yanamu qalbi. Diriwayatkan dari Abu Salamah, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan? Sayyidah Aisyah menjawab, beliau tak menambah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Salat 4 rakaat yang betapa bagus dan lama. Lantas salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Aku pun pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan salat witir? Beliau menjawab, mataku tidur, tapi hatiku tidak. Dalam Sahih Al-Bukhari.
Nah, sahabatku semua, kelompok kedua, ya, kelompok kedua itu berpendapat bahwa jumlah sholat tarawih adalah 20 rakaat, berlandaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Khusaifah dari Sya'ib bin Yazid, an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan qala wa kanu yaqra'una bil mi'in wa kanu yatawakka'una ala musim fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu min syiddatil qiyam. Diriwayatkan dari Yazid bin Khusaifah dari Sya'ib bin Yazid. Beliau berkata, para sahabat di masa Umar bin Khattab melakukan qiyamul lail, beribadah di tengah malam di bulan Ramadan, 20 rakaat dengan membaca 200 ayat. Sedangkan pada masa Utsman radhiyallahu an, mereka bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kemudian Imam Zailai dalam kitab Nasb Ar-Rayyah dan mayoritas ulama. Dan juga dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Nah, ashabiku semua, hadis lain yang juga menjadi dasar adalah haddatsana Muhammad bin Ja'far ar-Razi, haddatsana Ali bin Ja'di, haddatsana Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman an al-Hakami an Miqsam an Ibni Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 rak'atan wal witr dalam Al-Mu'jam Al-Kabir riwayat Imam At-Tabrani telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ar-Razi, Ali bin Ja'di, Abu Syaibah bin Utsman dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibni Abbas. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat dan salat witir. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu juz 10 halaman 86. Ashabiku semua, berdasarkan hadis-hadis ini, sebenarnya tak ada masalah jika ada yang melakukan salat tarawih 8 rakaatkah, 20 rakaatkah, atau hanya 2 rakaat saja. Namun ahli Madinah, penduduk Madinah, melakukan sholat tarawih dengan 36 rakaat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Asy-Syatiri dalam syarah Yaqutnya. Itu dikatakan wa aqallu tarawih rak'atan wa akmaluha 20. Wa qala Malik sitatun wa thalathuna wa huwa amalu ahli al-Madinah. Wa qalu innahum aradu musawata ahli Makkah li'annahum yatufuna sab'an baina kulli tarwihatain faja'ala ahli al-Madinah makana kulli sab'in arba'a raka'atin. Paling sedikitnya rakaat tarawih 2 rakaat. Sedangkan yang paling sempurna 20 rakaat. Dan Imam Malik berkata 36 rakaat, dan itulah yang dilakukan ahli Madinah. Ulama Malikiyah mengatakan ahli Madinah berkehendak menyamakan ibadahnya dengan ahli Makkah. Sebab ahli Makkah melakukan tawaf 7 kali putaran di antara 2 tarwihan atau 2 istirahatan. Kemudian ahli Madinah menjadikan posisi setiap 7 kali putaran dengan melakukan sholat 4 rakaat. Ya. Itu oleh Al-Imam Syekh Muhammad Asy-Syatiri dalam Syarah Al-Yaqut Nafis halaman 194. Nah, sahabatku semua, akan tetapi permasalahan itu justru muncul ketika ada orang yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat, kemudian menganggap orang yang melakukan lebih dari hitungan itu adalah bid'ah dan menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Pada dasarnya, sholat tarawih tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW.
Hanya saja ada ya sekelompok orang yang kurang tepat dalam memahami sebuah hadis, lalu menganggapnya sebagai dasar sholat tarawih Rasulullah SAW. Ya saya pikir semua untuk memperjelas masalah ini, ya mari kita kaji ya, seperti apa sebenarnya sholat tarawih Rasulullah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para imam mazahib. Ya, sholat tarawih termasuk qiyamul lail, ya, ibadah malam di bulan suci Ramadan, merupakan sholat sunnah muakkad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang semula dilakukan sendiri-sendiri, ya, tetapi pada akhirnya dilakukan secara berjamaah. Itu sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ya, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kasra an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati ats-thalithati aw rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa zalika fi Ramadan. Telah diriwayatkan ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, kemudian diikuti orang-orang. Kemudian salat lagi di malam berikutnya. Maka orang-orang yang salat semakin banyak. Kemudian di malam ketiganya orang-orang telah berkumpul di masjid. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar. Ketika tiba di pagi harinya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Sebenarnya tiada yang menghalangiku keluar kepada kalian, melainkan aku takut sholat tarawih diwajibkan atas kalian. Dan kejadian itu di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya sahabatku semua yang dimuliakan Allah, ketika para sahabat mengetahui alasan tidak keluarnya Rasulullah SAW itu, yakni karena khawatir sholat tarawih diwajibkan kepada mereka, ya, jadi bukan karena pada qiyamul lail tersebut ada pelanggaran menurut syariat, sehingga malam berikutnya para sahabat tetap berangkat ke masjid, ya, dan melakukan sholat di dalamnya. Ya. Sebagian ada yang sholat sendirian, dan sebagian yang lain ada yang sholat berjamaah. Ya. Dan hal ini berlangsung, asabiku semua, sampai masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, di masa pemerintahan Sayyidina Umar, sholat tarawih dilakukan 20 rakaat dan dengan cara berjamaah, yang mana saat itu tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Ya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdurrahman, ya, bin Abdul Qari dalam sebuah hadis. Ya. Itu dikatakan an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthala summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim qala Umaru ni'mal bid'ah hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhir al-laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalan. Suatu ketika aku keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab pada suatu malam,
di bulan Ramadan. Sedangkan orang-orang terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian, ada pula yang sholat kemudian diikuti oleh sekelompok orang. Kemudian Umar berkata, sungguh aku memandang andai aku kumpulkan mereka pada satu imam, tentunya itu lebih baik. Kemudian beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar bersama Umar pada malam lainnya, sedangkan orang-orang sholat dengan imam mereka. Kemudian Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Sedangkan yang tidur terlebih dahulu, kemudian bangun beribadah di akhir malam, itu lebih utama ya, daripada yang melakukannya di awal malam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga tertera dalam Al-Muwatta Imam Malik dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Ya sahabat semua, salat tarawih dengan 20 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah. Ya, ini belum pernah ada sebelum masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Umar tidaklah menyalahi sunnah. Ya. Nah, sahabatku semua, Rasulullah SAW ketika memutuskan untuk tidak keluar di malam ketiga Ramadan, ya, di malam ketiga Ramadan, hanya karena beliau khawatir Qiyamul Lail tersebut dianggap wajib atas umatnya. Dan di sana tiada suatu hal yang mencegah sholat tarawih berjamaah pada satu imam di masjid. Apalagi sholat berjamaah itu tentunya lebih utama, ya, dan lebih banyak pahalanya. Nah, sahabatku semua, kembali ke pertanyaan semula. Lebih bagus mana? Sholat tarawih dengan 8 rakaat atau 20 rakaat? Ya, dari pemaparan kami tadi, tentu kalian sudah bisa menarik kesimpulan ya, bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu tidak menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Bahkan lebih afdol daripada yang lain. Ya. Sedangkan mengenai hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih hanya 8 rakaat, itu Imam Al-Bujairimi dalam Hasyiah ala khatibnya itu menjelaskan bahwa memang Rasulullah dan para sahabat di zaman itu hanya melakukan Qiyamul Lail 8 rakaat. Akan tetapi setelah itu mereka menyempurnakannya sampai 20 rakaat di rumah masing-masing. Ya. Apa redaksinya? Fa in qulta ajma'u ala anna tarawiha 20 rak'atan wal waridu min fi'li sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin. Qultu ujiba bi annahum kanu yutammamuna al-'ishrina fi buyutihim bidalili anna as-sahabata idza intalaqu ila manazilihim yusma'u lahum azizun ka azizid dababiri wa innama qatassa Rasulullah SAW ala thamani fi salatihi bihim wa lam yusalli bihim al-'ishrina takhfifan alaihim. Jika engkau mengatakan ulama telah ijma bahwa tarawih adalah 20 rakaat, namun tuntunan Rasulullah SAW bahwa tarawih 8 rakaat, maka saya menjawab, memang mereka melakukan di masjid hanya 8 rakaat. Akan tetapi mereka menyempurnakan sampai 20 rakaat di rumah masing-masing. Dengan dalil, sesungguhnya para sahabat ketika pulang ke rumah mereka terdengar suara dengungan seperti dengungan lebah. Sesungguhnya Rasulullah hanya melakukan 8 rakaat dalam sholatnya dan tidak melakukan 20 rakaat bersama mereka. Tidak lain hanya untuk meringankan beban mereka. Ya sahabat semua dimuliakan Allah. Adapun dalil-dalil lain yang menguatkan pendapat yang mengatakan sholat tarawih adalah 20 rakaat. Ya. Sholat tarawih
20 rakaat telah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang sudah pasti adilnya, ya, mulai dari masa khalifahan Sayyidina Umar bin Khattab dan berlanjut dari generasi ke generasi, ya. Adanya anjuran untuk memperbanyak kebaikan dan utamanya ibadah salat dengan bersandar pada sebuah hadis, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu' faman istata'a ay yastaksira falyastaksir. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu sebaik-baiknya yang diletakkan, yang disyariatkan, ya. Barang siapa mampu, ya, memperbanyaknya, maka perbanyaklah, ya. Itu hadis itu tertera dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, selanjutnya perintah Nabi untuk mengamalkan sunnah khulafar rasyidin yang dijelaskan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, min ba'di addu 'alaiha bin nawahid. Ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Ya, berpegang teguhlah dengan kuat, ya, sunnah tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Abi Daud. Tapi semua dimuliakan Allah. Terakhir nih, ada hal yang menarik, ya. Itu penjelasan dari Mbah Mun. Itu Mbah Mun pernah bahwa untuk dianggap sebagai pengikut sejati ajaran sunnah, seseorang harus mengikuti jejak para sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, salah satu contohnya adalah praktek sholat sunnah tarawih. Menurut Mbah Mun, ya, praktek melakukan sholat sunnah tarawih 20 rakaat pertama kali diperkenalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Sebelum adanya praktek sholat sunnah tarawih, umat muslim hanya melakukan qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam selama Ramadan, seperti yang telah kami jelaskan di awal tadi. Maka tarawih berbeda dengan qiyamul Ramadan atau sholat malam selama Ramadan, ya. Nah, salah satu penanda tarawih adalah jumlah rakaatnya, ya. Saat itu yaitu 20 rakaat. Sebelum Umar tidak ada tarawih, hanya ada qiyamul Ramadan, kata Mbah Mun, ya. Dan Mbah Mun juga menjelaskan bahwa praktik sholat sunnah tarawih bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan ijtihad atau penalaran independen yang mencapai kesepakatan bersama dari para ulama, yang mana saat itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Tarawih mengikuti Umar, dan mengikuti Umar adalah sebuah ijtihad. Itulah yang dijelaskan oleh Mbah Mun. Dan Mbah Mun juga menekankan bahwa Umar menetapkan praktek melakukan 20 rakaat selama tarawih, ya. Dan siapapun yang melaksanakan kurang dari itu, ya, tidak dianggap melaksanakan sholat tarawih. Jadi kata Mbah Mun, ya, Umar menetapkan tarawih dengan 20 rakaat. Jadi jika seseorang melaksanakan tarawih dengan kurang dari 20 rakaat, maka itu bukanlah tarawih, ya, ujar Mbah Mun. Ya, sahabatku semua, pesan dari Mbah Mun ini menjadi pengingat bagi umat muslim, ya, untuk mengikuti tradisi dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini, ya, hal ini juga memberikan pencerahan, ya, tentang asal-usul praktek tarawih selama Ramadan yang kental menjadi ciri khas dari Ramadan dan tradisi Islam. Ya, sahabatku semua, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kami sampaikan ini, ya, bisa memberikan pencerahan bagi kalian yang belum tahu, ya, dan bagi yang tahu, ya, alhamdulillah, syukurlah, berarti sudah belajar, ya.
Ya, yang belum belajar mungkin bisa ditambah lagi referensinya melalui video ini. Ya Allah alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.